Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar Anda terus mendapatkan update terbaru dari Cara Kaya. Dan tolong bagikan atau share ke sebanyak mungkin teman, sahabat, keluarga, kerabat, dan juga platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, dan juga grup-grup WhatsApp yang Anda miliki, supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, informasi, edukasi di bidang finansial, investasi, dan pasar modal Indonesia. Bagi Anda yang sudah subscribe dan share, kami dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan banyak terima kasih. Yuk kita mulai market review kita untuk perdagangan hari ini tanggal 18 Juni 2020. Hari ini IHSG ditutup melemah 1,25% atau 62,5 poin ke 4.925. Berarti kembali lagi garis yang 4.975 itu ditembus kembali, dan itu ditembusnya pada posisi setelah penutupan atau setelah pre-closing ya. Jadi ada transaksi besar di periode kamar gelap yang melibatkan sekuritas asing, RX atau Macquarie, yang tiba-tiba membuang barang cukup lumayan. Kemudian kalau kita lihat sektor-sektor yang mengalami penurunan yang terdalam adalah basic industry dengan 3,63%, sedangkan sektor yang masih positif adalah infrastruktur 1,25% yang dipimpin oleh Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, yang dalam market outlook tadi pagi kami katakan kemungkinan akan bergerak. Kemudian investor asing hari ini masih mencatatkan net sell kali ini sebesar 80 miliar. Sedangkan US dollar melemah 5 poin terhadap rupiah di angka 14.077,5. Lalu bagaimana kalau kita melihat bursa regional hari ini? Bursa regional hari ini Nikkei 225 Jepang ditutup 0,45% minus ke angka 22.355. Hang Seng Hong Kong ditutup minus 0,07% ke 24.464. Kemudian Shanghai atau SSAC ditutup menguat 0,12 poin ke 2.939,320. Kemudian Straits Times Singapura minus 0,15%, 2.665. Lalu kalau kita lihat market Eropa yang saat ini masih berjalan, FTSE London berada di negatif minus 0,95% di 6.193, sedangkan DAX Frankfurt minus 1,4% di 12.209. Sedangkan market Amerika, Dow Jones Future minus 0,88% di 25.920, dan Dow Jones-nya sendiri baru dibuka minus 0,71% di 25.946. Memang kita belum bisa melihat kemana arah pergerakan market Amerika, baru dibuka ya. Tapi kalau kita lihat market Eropa cenderung melemah atau kemungkinan besar akan ditutup di teritori merah. Dan kalau kita lihat Amerika yang kemarin sempat merah dalam terus kemudian berbalik hijau, memang mungkin aja terjadi pembalikan arah seperti itu. Tapi kalau prediksi kami yang akan kita koreksi besok di market outlook pagi hari, kemungkinan besar Dow Jones akan mengikuti Eropa berada di dalam teritori merah seiring dengan ketakutan akan datangnya second wave atau penularan kembali dari virus corona di kala dunia memasuki new normal saat ini.
Jadi untuk saat ini prediksi kami tetap untuk besok kami memperkirakan IHSG masih akan tertekan oleh kondisi dari market Amerika dan market Eropa. Cuman itu masih akan kita lihat lagi besok di saat pembukaan dari market Asia. Karena market regional biasanya mengikuti pembukaan dari Dow Jones Future. Lalu kalau kita lihat tadi saham-saham yang ada di komunitas kami yang mengalami kenaikan paling banyak adalah Sri Rezeki Isman atau Sril, naik 7,85% di 206. Kemudian Alam Sutra plus 5,07% di 145. Kemudian Sumarekon 3,85% di 675. Penin Bank 3,8% di 820. Dan BMTR plus 3,55% di 204. Lalu yang mengalami penurunan paling banyak adalah Carun Pokpan Indonesia atau Cepin dengan minus 6,72% di 5550. Kemudian Barito Pasifik atau BRPT minus 6,61% di 1130. Kemudian INTP atau Indosimen Tunggal Pertama di minus 6,43% di 11650. Kemudian WSBP, Waskita Beton Precast, minus 4,81% di 198. Dan Bank Bukopin minus 4,06% di 189. Sedangkan saham yang paling banyak dijual asing adalah BBCA dengan volume transaksi minus 79,1 miliar dijual asing. Kemudian Astra International minus 39,8 miliar. Kemudian MNCN minus 35,8 miliar. Kemudian ACE atau Ace Hardware minus 16,5 miliar. Dan TOR minus 13,9 miliar. Sedangkan untuk yang paling banyak di-buy oleh asing, seperti prediksi kami kemarin, tetap TLKM merajai dengan net buy 233 miliar. Kemudian United Tractor 35 miliar. Kemudian Bank Mandiri 21,1 miliar. Kemudian BBRI atau Bank Rakyat Indonesia dengan 15,9 miliar. Dan yang terakhir Bank Tabungan Pensiun Syariah dengan 10,9 miliar. Sedangkan kalau kita lihat transaksi market hari ini juga kembali makin kecil, makin lemah ke 7,316 triliun. Jadi melemah lagi daripada market sebelumnya. Apakah ini market berarti cenderung wait and see? Kita masih belum tahu. Mari kita tunggu kelanjutan market di esok hari. Namun satu hal yang perlu Anda perhatikan adalah hari ini DXY atau Dollar Index menguat, yang berarti akan kembali menekan bursa saham baik itu US market maupun bursa global seluruh dunia. Demikianlah market review dari kami. Tetap sehat, tetap semangat, belajar terus untuk bisa mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia.